Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Aulia di Mapel Kimia. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas sifat koligatif larutan, yaitu dengan materinya penurunan titik beku. Nah, masih ingatkah materi sebelumnya? Nah, tentang penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih. Nah, ingat nggak? Nah, pada penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih, kamu kemarin sudah melihat adanya perubahan pada penurunan pada tekanan uap suatu larutan dan terjadinya kenaikan titik didih pada suatu larutan ketika ditambahkan suatu zat. Nah, apa penyebabnya ada penurunan dan kenaikan tekanan uap dan kenaikan titik didih? Nah, penyebabnya ya ini. Hal ini disebabkan oleh adanya zat terlarut dalam suatu pelarut sehingga tekanan uap larutan dan titik didih suatu larutan bisa berubah. Artinya, karena ada partikel zat terlarut di dalam larutan itu membuat mengganggu tekanan uap dan titik didih dari suatu larutan itu. Nah, pernah lihat ini enggak gambar yang Ibu tayangkan? Nih, ini es goyang lidah, es tongtong, es mambo. Pernah nggak Ananda semua mengkonsumsinya, memakannya? Nah, kalau Anda pernah memakannya, pernah terfikir nggak bagaimana Bapak yang penjual es krim ini bisa membuat esnya tetap beku dan sedangkan dia tidak membawa kulkasnya kemana-mana. Nah, ini berhubungan dengan penurunan titik beku. Nah, begini, konsep penurunan titik beku diaplikasikan oleh para penjual es ini untuk membekukan esnya. Jadi, kemanapun mereka pergi, esnya tidak mencair. Oke, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, melalui diskusi bersama guru di WA Group tentang pengamatan video dan materi ajar tentang penurunan tekanan titik beku dengan rasa ingin tahu dan yang tinggi, peserta didik dapat mengidentifikasi masalah dalam kehidupan sehari-hari terkait penurunan titik beku larutan dengan tepat. Nah, yang kedua, melalui kegiatan penugasan dan diskusi kelompok secara kolaboratif, peserta didik dapat merancang prosedur cara pembuatan es krim terkait kegunaan prinsip penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan ini, kalian akan disuruh membuat es krim. Nah, seperti yang sudah ditayangkan tadi. Nah, sebagai Ibu menanyakan nih, pernah nggak kamu membuat es batu di rumah? Nah, tentu pernah ya. Kemudian pernah nggak ketika kamu minum teh manis ini tidak habis oleh kamu ya. Nah, lalu kamu membekukannya di dalam freezer. Nah, pernah nggak kamu membandingkan? Nah, ketika kamu meletakkan air biasa di dalam plastik, kemudian kamu letakkan teh manis di dalam plastik, sama-sama kamu bekukan. Yang mana kira-kira yang lebih dulu membeku? Nah, tentu yang lebih dulu membeku adalah air biasa. Nah, mengapa? Karena di dalam es teh manis itu terdapat gula sehingga membuat dia lebih lambat membeku ketimbang air biasa. Baiklah, lanjut. Nah, untuk mengetahui kenapa es teh manis itu lebih lama membekunya. Nah, kalian bisa scan barcode ini untuk mengetahui informasi-informasi terkait dengan penurunan titik beku. Oke, kita lihat animasi ini. Kita masuk ya ke penurunan titik beku, konsep penurunan titik beku. Nah, penurunan titik beku itu adalah penurunan titik beku di mana larutan mulai membeku akibat adanya zat terlarut. Nah, jadi karena adanya zat terlarut di dalam suatu larutan itu membuat titik bekunya turun, itu maksudnya.
Nah, kita contohkan yang pertama es batu saja kita masukkan ke dalam wadah, kita ukur suhunya. Kemudian ada es batu dimasukkan ke dalam wadah, kemudian ditambah garam. Nah, kita sama-sama mengukur suhunya. Oke, yang pertama tercatat suhunya itu 0 derajat. Nah, es batu biasa nih ya. Nah, ketika kita tambahkan garam, nah, ternyata suhunya menjadi turun menjadi min 1,5 derajat Celcius. Nah, inilah yang dikatakan dengan penurunan dari 0 menjadi min 1,5. Nah, itu dikatakan dengan penurunan titik beku lautan. Nah, akibat apa tadi? Akibat adanya garam di dalam suatu es batu tersebut. Oke. Nah, jadi penurunan titik beku itu bisa dikatakan jika suatu zat terlarut ditambah pada suatu pelarut murni hingga membentuk larutan, maka titik beku pelarut murni akan mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena molekul-molekul pelarut susah berubah menjadi fase cair karena partikel terlarut menghalangi pergerakan partikel pelarut. Nah, misalnya titik beku air normal itu adalah 0 derajat Celcius, kemudian ketika ditambah garam, dia akan turun menjadi min 1,5. Nah, itu dikatakan dengan penurunan titik beku. Nah, kemudian ini adalah pengaruh zat terlarut. Nah, contohnya garam tadi terhadap pembekuan zat pelarut dia atau seperti tadi gula di dalam air teh. Nah, gula itu menghambat pembekuan dari air tehnya. Nah, itu maksudnya ya. Nah, semua ada termasuk pertama tadi aplikasi penurunan titik beku larutan itu bisa kita lihat pada tadi ada pembuatan es mambo, es goyang lidah, es puter. Nah, itu semua adalah aplikasi dari konsep penurunan titik beku larutan. Mereka seperti membuat es krim ini atau pembuatan es goyang lidah ini, mereka ini ada nampak ya gerobaknya. Di dalam itu mereka menyimpan es batu yang ditambahkan dengan garam. Nah, apa fungsinya? Kamu search di Google, kamu browsing sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan, kamu buka buku, kamu buka materi ajar yang setelah saya bagikan. Nah, kamu baca di situ apa pengaruhnya atau bagaimana konsep penurunan titik beku larutan itu pada pembuatan es puter atau es goyang. Nah, kemudian ada lagi contohnya etilen glikol pada radiator mobil di daerah bersalju. Untuk mengantisipasi agar air radiator mobil ini tidak membeku, maka ditambahkanlah etilen glikol. Nah, kemudian ada jeruk. Nah, air yang disemprotkan pada buah jeruk melepaskan panas fusinya karena membeku menjadi lapisan es yang bertindak sebagai thermal isolator. Dan yang terakhir itu deiser pesawat. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi dari penurunan titik beku larutan. Nah, untuk mengaplikasikan konsep, Anda di LKPD akan dituntut untuk membuat es krim ya, es krim, membuat es krim dengan penerapan konsep penurunan titik beku larutan. Oke, terima kasih. Ini aja dari Ibu. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi kamu dan bisa menjadi rujukan kamu untuk mengerjakan LKPD yang udah Ibu share. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.